Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ayuwinata dengan NIM 511118164. Saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya dengan judul Analisis Perbedaan Harga Saham, Abnormal Return, Volume Perdagangan Saham sebelum dan sesudah stock split, studi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Pembahasan yang akan saya sampaikan pada penelitian ini yang pertama, latar belakang penelitian, yang kedua, identifikasi masalah, yang ketiga, maksud dan tujuan penelitian, yang keempat, kegunaan penelitian, yang kelima, kerangka pemikiran, yang keenam, metode penelitian, dan yang ketujuh, lokasi dan waktu penelitian. Latar belakang penelitian. Saham merupakan salah satu bagian kegiatan investor yang dapat berpengaruh sebagian besar karena mendapatkan keuntungan. Menurut Puspita dan Sridharma tahun 2020, harga sahamnya tinggi karena adanya permintaan yang tinggi, maka jumlah investor akan menurun. Dan ketika harga saham rendah, maka jumlah investor akan meningkat. Hal ini menjadi permasalahan utama pada suatu organisasi sehingga perlunya strategi yaitu corporate action. Corporate action merupakan kegiatan korporasi pada pasar modal yang dilakukan oleh perusahaan. Aksi korporasi ini dilakukan untuk mempertahankan keseimbangan sahamnya dan mempertahankan jumlah investor, sehingga saham perusahaan dalam keadaan stabil. Menurut Abdullahi tahun 2020, setiap kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan akan berdampak kepada keputusan investor. Sesuai dengan signaling teori, bahwa perusahaan yang memberikan suatu informasi, maka akan menjadi sinyal bagi investor. Tujuan dari stock split pada dasarnya untuk menurunkan harga saham per lembar saham dan memperbanyak jumlah lembar saham. Beberapa persepsi investor tidak sepenuhnya bahwa aksi pemecahan saham ini merupakan hal yang benar. Kinerja perusahaan yang baik tidak menentukan bahwa perusahaan memiliki sinyal yang baik. Namun sebaliknya, kinerja perusahaan yang buruk merupakan sinyal yang baik menurut Farhan dan kawan-kawan tahun 2021. Hasil keuntungan yang didapatkan oleh investor terdapat pada pengembalian dana. Abnormal return dikategorikan positif dan negatif. Pemilik saham tentunya ingin mendapatkan pengembalian saham karena terdapat kelebihan dari return yang diharapkan. Jika return aktual lebih tinggi dari return yang diharapkan, maka abnormal return dikatakan positif. Volume perdagangan saham merupakan salah satu indikator sebuah informasi untuk ada tidaknya reaksi pasar modal menurut Maulida dan Mahardika tahun 2021. Volume perdagangan saham yang memiliki kapasitas besar menandakan minat investor terhadap perdagangan saham dan meningkatkan likuid perusahaan. Pemecahan saham yang telah diterbitkan terhadap volume perdagangan saham salah satu bagian dari pengumuman terhadap suatu reaksi pasar. Selanjutnya, gap teoritis pada tabel harga saham gabungan pada tahun 2020 berada di zona merah disebabkan melemahnya harga saham di akhir tahun 2020 sebesar 57,1 poin atau 0,95%. Dari 14 emiten, terdapat 5 emiten yang sahamnya melemah. Hal ini terjadi karena penawaran dan permintaan. Jika permintaan tinggi, maka harga saham akan naik. Dan jika penawaran tinggi, maka harga saham akan turun. Namun dengan seluruh pertimbangan dan kemampuan dari pemerintah, Bursa Efek Indonesia dan OJK, harga saham kembali menguat pada tahun 2021 sebesar 11,12%. Alasan utama perusahaan yang melakukan pemecahan saham adalah supaya untuk harga sahamnya tidak terlalu tinggi. Dengan harga saham yang tidak terlalu tinggi akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham tersebut, menurut Jogianto tahun 2015. Kemudian abnormal return. Jika return aktual lebih tinggi dari return yang diharapkan, maka abnormal return positif, menurut Zoraya tahun 2020. Namun pada hasil grafik dapat dilihat pada T+2 dan T+6 mengalami penurunan pada beberapa perusahaan yang melakukan stock split. Penurunan pada T+2 sebesar minus 1,96% dan T+6 sebesar minus 1,79%. Hal ini menunjukkan perbedaan dengan signaling teori yang menyatakan bahwa dengan memecahkan harga saham akan meningkatkan harga saham. Selain itu, terdapat perbedaan pengembalian saham yang telah diperdagangkan. Dan informasi ini menyatakan tidak selalu perusahaan yang melakukan stock split
akan menguntungkan dan mendapatkan return. Kemudian volume perdagangan saham. Apabila volume perdagangan saham tinggi, menandakan saham tersebut diminati oleh investor, menurut Octaviani tahun 2021. Namun pada hasil grafik, pada T+1 sampai T+7 cenderung rata dan stabil, namun pada T0 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan pada informasi yang berbeda dari sebelumnya, bahwa setelah melakukan stock split, transaksi perdagangan saham akan meningkat. Selanjutnya yaitu gap empiris pada variabel harga saham. Menurut Puspita dan Yuliari tahun 2019 menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada harga saham sebelum dan sudah stock split. Sedangkan menurut Satria dan Adnan tahun 2018 bahwa peristiwa stock split tidak menyebabkan perubahan pada harga saham. Variabel selanjutnya yaitu volume perdagangan saham. Menurut Maulida dan Mahardika tahun 2021, Alexander dan Amin tahun 2018, Farhan dan kawan-kawan tahun 2021, dan Aisyah tahun 2020 menyatakan bahwa volume perdagangan saham saat pengumuman stock split menunjukkan hasil yang signifikan. Sedangkan menurut Tanoyo tahun 2020 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sudah stock split. Variabel selanjutnya yaitu abnormal return. Menurut Lestari dan Gunarsi tahun 2020, Tanoyo tahun 2020, Alexander dan Amin tahun 2018 menyatakan bahwa abnormal return saat pengumuman stock split menunjukkan hasil yang signifikan. Berbeda dengan penelitian Puspita dan Sudharma tahun 2020 mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai abnormal return sebelum dan sudah stock split. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi harga saham, abnormal return, volume perdagangan saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan harga saham sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Lalu yang ketiga, apakah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Lalu yang keempat, apakah terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sudah stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Selanjutnya, maksud dan tujuan penelitian. Maksud penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi mengenai analisis perbedaan harga saham, abnormal return, volume perdagangan saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Kemudian tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui kondisi harga saham, abnormal return, volume perdagangan saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Lalu yang kedua, untuk mengetahui perbedaan harga saham sebelum dan sudah stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan abnormal return sebelum dan sudah stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Lalu yang keempat, untuk mengetahui perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sudah stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi penulis serta ilmu yang didapatkan pada perkuliahan khususnya di bidang keuangan, dan juga dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian lain mengenai stock split. Kemudian kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan yang akan melakukan stock split dan dapat memberikan informasi tambahan untuk investor atau calon investor, memudahkan investor atau calon investor untuk mengambil keputusan untuk berinvestasi sebagai antisipasi terhadap resiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, kerangka pemikiran yang diawali dengan grand theory, yaitu manajemen keuangan merupakan segala suatu aktivitas perusahaan mengenai usaha untuk mendapatkan dana dengan lebih murah dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien menurut Sutrisno tahun 2017. Kemudian middle teorinya yaitu pasar modal merupakan tempat kegiatan para pihak yang melakukan jual beli sekuritas antara calon pemilik dengan perusahaan menurut Tanda Lilin tahun 2010. Kemudian investasi merupakan pengeluaran dana saat ini
untuk mendapatkan laba di masa yang akan datang. Menurut Manulang tahun 2019. Untuk upaya perusahaan mendapatkan keuntungan dengan melakukan corporate action. Aksi koperasi ini yang dilakukan yaitu stock split. Pengumuman pembacaan saham menjadi hal yang menarik untuk investor. Kemudian apply teorinya, menurut Fahmi tahun 2015 bahwa stock split merupakan pemegang kepentingan dalam suatu organisasi bertujuan meningkatkan jumlah lembar saham yang beredar dengan cara menurunkan harga saham. Kemudian harga saham menurut Yogianto tahun 2017 merupakan harga setiap saham yang berdasarkan permintaan dan penawaran yang ditentukan oleh para investor yang terjadi di bursa waktu tertentu. Kemudian abnormal return. Menurut Yogianto tahun 2017 merupakan perbandingan pengembalian return yang sesungguhnya dan return yang diharapkan dari pemilik saham. Jika pengembalian lebih besar dibandingkan yang diharapkan, maka pengembalian tersebut dikatakan positif. Kemudian, volume perdagangan saham menurut Siddiq dan Prabawani tahun 2017, indikator ini digunakan untuk mengamati tinggi rendahnya aktivitas perdagangan di bursa efek. Semakin tingginya volume perdagangan saham, maka semakin banyak menarik investor. Berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut. H1 terdapat perbedaan harga saham sebelum dan sesudah stock split. H2 terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah stock split. H3 terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split. Selanjutnya, operasional variabel terdiri dari 3 variabel independen. Yang pertama, variabel harga saham dengan indikator harga saham sebelum dan sesudah stock split. Skala yang digunakan yaitu rasio. Yang kedua, variabel abnormal return dengan indikator selisih antara return aktual dan return expect. Skala yang digunakan yaitu rasio. Variabel yang ketiga yaitu volume perdagangan saham dengan indikator selisih antara jumlah lembar saham yang diperdagangkan dengan jumlah lembar saham yang beredar. Skala yang digunakan yaitu rasio. Lalu variabel dependen yaitu stock split dengan indikator selisih antara harga saham sebelum stock split dan harga saham sesudah stock split. Skala yang digunakan yaitu rasio. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian komparatif untuk membandingkan perbedaan di 3 variabel yaitu harga saham, volume perdagangan saham, dan abnormal return pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2017 sampai 2021. Lalu populasinya sektor perdagangan jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berjumlah 46 perusahaan dengan menggunakan teknik sampling yaitu progressive sampling dengan karakteristik yang pertama yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan yang memberikan informasi pengumuman stock split pada tahun 2017 sampai 2021. Yang ketiga, perusahaan melakukan corporate action terutama stock split pada tahun 2017 sampai 2021. Lalu yang keempat, data perusahaan yang dapat diakses dengan mudah seperti indeks harga saham gabungan, harga saham, volume perdagangan saham, dan jumlah saham yang beredar. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data panel. Data panel merupakan gabungan dari data time series dan data cross-section. Kemudian sumber data dari data sekunder yang berbeda dengan dari data primer, yaitu sumbernya tidak langsung membagikan data kepada responden melainkan pengumpulan dari internet dan dokumentasi. Data penelitian ini diperoleh dari website seperti www.idx.co.id dan financeyahoo.com untuk memperoleh data perusahaan yang melakukan stock split. Kemudian, teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu rangkuman peristiwa lalu. Kemudian, teknik pengolahan data terdiri dari 3 tahap, editing, coding, dan tabulasi. Yang pertama, editing. Penulis memeriksa kembali hasil dokumen yang telah dicari, upaya menghindari kesalahan data. Yang kedua, coding. Jika langkah editing sudah baik dan benar, maka dokumen dapat disusun sesuai kategori. Hasil data coding ini berupa angka, pertanyaan, kalimat pendek, dan panjang. Kemudian tabulasi. Tabulasi ini informasi ringkasan berupa angka, kalimat singkat, yang disusun secara tabel sehingga mudah dilihat dan dipahami oleh pembaca dan penulis. Teknik analisis data. Yang pertama, uji statistik terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, peristiwa yang menjadi pengamatan yaitu stock split. Yang kedua, waktu saat pembacaan saham diumumkan. Yang ketiga, menentukan jendela peristiwa.
yaitu 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman stock split. Lalu rasio stock split minimal sebanyak 1:2. Teknik yang kedua yaitu analisis regresi linear berganda untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pada masing-masing variabel independen, yaitu harga saham, abnormal return, dan volume perdagangan saham terhadap variabel dependen, yaitu stock split. Lalu uji yang selanjutnya yaitu uji normalitas untuk mengetahui variabel independen terhadap variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Lalu yang selanjutnya uji hipotesis. Setelah diketahui variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak, maka tahap selanjutnya uji hipotesis. Jika variabel berdistribusi normal, maka diuji dengan uji T atau paired simplicity test. Namun jika variabel tidak berdistribusi normal, maka diuji dengan uji Wilcoxon-Signet-Rank test. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia dengan mengakses berbagai website resmi, yaitu www.idx.co.id, kemudian financial.com, dan melalui buku dan jurnal dengan periode selama 5 tahun dari tahun 2017 sampai 2021. Kemudian waktu penelitian sesuai dengan tabel. Kegiatan penyusunan usulan penelitian ini dimulai dari Oktober tahun 2021 sampai Februari 2022. Dan kegiatan seminar usulan penelitian dilaksanakan pada Maret 2022. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.